Halo, apa kabar semua? Selamat bertemu kembali di dalam rancangan YouTube kesehatan saya. Terima kasih karena terus menonton. Terima kasih kepada yang sudah subscribe. Dan silakan teruskan subscribe supaya lagi banyak nomor subscribe-nya, lagi banyak video akan dibuat. Oke, hari ini kita akan bercerita berkaitan dengan pening kepala. Nah, hari itu saya sudah bagi ceramah sedikit berkaitan dengan sakit kepala. Hari ini kita akan bercerita berkaitan dengan pening kepala. Sakit kepala dan pening kepala ini hampir sama tetapi berbeza. Sakit kepala adalah sakitlah, tidak sedap, tidak sehat itu kepala. Ada sakit sama ada di kiri, di kanan, di atas, di belakang, di depan. Nah, ada yang sakit di sekitar kepala. Itu yang dikatakan sakit kepala. Sementara pening adalah suatu keadaan di mana kita merasa seperti tidak stabil. Nah, ada orang bilang dia rasa seperti mau jatuh, pusing, seperti orang mabok, seperti jalan yang tidak sampai kakinya di lantai. Nah, ada yang mengatakan bilik nampak berpusing-pusing, ada yang mengatakan dunia seperti berpusing-pusing dan sebagainya. Banyak cara kita gambarkan apa pening itu, tetapi yang nyata pening itu lebih kepada keadaan tidak stabil dengan kepala kita, bukannya sakit, tetapi sesuatu yang tidak stabil, sesuatu yang tidak tetap, sesuatu yang seolah-olah bergerak-gerak, menyebabkan kita merasa tidak selesa. Itu bezanya antara pening dan sakit kepala. Malangnya dia boleh berlaku serentak. Jadi ada orang dia sakit kepala juga pada masa yang sama dia rasa macam pusing-pusing juga. Jadi itu mesti perlu dikatakan dengan sejelas-jelasnya kepada dokter supaya dokter tahu sama ada kau ada pening, kau ada sakit kepala, atau kau ada dua-dua. Nah, rawatan mungkin berbeza, punca-punca juga mungkin berbeza. Oke, kita cerita pasal pening saja hari ini. Apakah punca utama pening kepala ini? Pening kepala ini memang yang paling utama puncanya adalah gangguan saraf. Gangguan urat saraf di kepala. Oleh karena ada gangguan urat saraf di kepala itu menyebabkan kepala itu terasa pening lah. Saraf ini macam wayar di dalam kepala kita. Bila wayar itu sudah something wrong, sudah short kita bilang, sudah rusak kita bilang, maka dia akan memberi message yang berbeza kepada otak. Jadi otak itu pun akan translate, akan terjemahkan message itu sebagai sesuatu yang tidak selesa, dan kita akan merasa yang tidak selesa itu sebagai pening lah. Sama ada rasa mau jatuh, sama ada rasa mau muntah, sama ada rasa bumi mau pusing-pusing, sama ada terasa lantai mau naik pergi atas. Semua itu adalah message yang diinterpretasi ataupun diterjemahkan oleh otak kita karena saraf terganggu. Saraf yang terganggu itu pun bergantung juga di mana lokasi dia. Di lokasi tertentu saraf terganggu, lain dia punya cara peningnya, lain dia punya cara terasa tidak selesanya. Jadi semua pun ada kepentingan tersendiri. Saraf yang terganggu dan di mana lokasi saraf tersebut. Oke, so lain kali bila rasa pening, perkara yang pertama kita pikir adalah gangguan saraf. Dan selepas itu baru kita cari apa yang mengganggu saraf tersebut. Kita kena paham, kita kena cari apa yang mengganggu saraf tersebut. Yang paling pertama yang selalu mengganggu saraf ini adalah saraf itu sendiri yang tidak sehat. Oke, terutama sekali bagi mereka yang sudah berumur 30-an, 40-an ke atas, memang ada case di mana saraf itu tidak sehat. Bila saraf itu tidak sehat, bila wayar itu tidak sehat, dia akan memberi terjemahan ataupun interpretasi yang membingungkan kepala, menyebabkan jadi pening. Saraf tidak sehat,
punca utama adalah kurang vitamin lah. Kita generasi sekarang ini vitamin sudah tidak cukup dalam makanan seharian kita. Kau beli makanan dari supermarket, dari kedai, ayam karen, sayur-sayur yang banyak baja, sayur yang dipam dengan racun serangga, semuanya kurang vitamin. Jadi lama-kelamaan selepas berpuluh tahun, saraf itu sendiri akan kekurangan vitamin. Vitamin yang paling penting untuk urat saraf adalah vitamin B kompleks, B12, folat, dan sebagainya. Dan semuanya itu akan menyebabkan pening kalau sudah ada gangguan saraf disebabkan kekurangan vitamin-vitamin tersebut. Itu sebabnya orang yang selalu pening, perkara yang pertama kita bagi adalah bagi dia vitamin urat saraf dulu. Mana tahu itu puncak dia, maka itulah yang paling senang dirawat dan harap dia akan sembuh selepas dia makan vitamin urat saraf. Dan mesti mau makan lama, bukan makan 2-3 biji. Ada perubahan dokter, mesti mau makan sekurang-kurangnya mungkin 1 bulan. Ada yang kita suruh makan sampai 3 bulan untuk mengembalikan kesehatan urat saraf tersebut. Itu yang pertama, gangguan urat saraf karena saraf itu sendiri yang tidak sehat karena tidak cukup vitamin. Yang kedua, mungkin sistem saraf tersebut disebabkan oleh rangsangan daripada organ-organ lain. Saraf di kepala kita ini semuanya menjulur pergi tempat lain ataupun ada saraf dari tempat lain menjulur pergi otak. Jadi kalau ada rangsangan dari organ lain menyebabkan saraf tersebut terganggu, maka pening juga lah rasa. Contoh yang paling biasa kita alami adalah kalau ada angin di perut. Sama ada angin keracunan makanan atau angin gastrik menyebabkan gangguan saraf yang bersambung pergi kepala, maka terstimulat ataupun terujaklah itu kita bilang brain vomiting center. Ada vomiting center di kepala ini menyebabkan kita akan mulai rasa mau muntah. Tujuan muntah itu sebenarnya mau kasih keluar semua itu yang makanan tidak bagus, angin yang berlebihan di dalam perut. Tapi sebelum kita mau muntah itu kita akan rasa pening dulu. Jadi dia kasih pening kita, lama-lama muntah atau keluar semua yang tidak bagus, baru rasa selesa. Oke, so itu salah satu contoh macam mana pening berlaku karena rangsangan dari perut bila ada makanan yang tidak bagus kita termakan atau kita terminum, ataupun memang ada penyakit gastrik yang menghasilkan gangguan urat saraf yang bersambung pergi ke kepala. Oke, itu rangsangan dari sistem saraf ataupun organ yang lain. Yang ketiga, gangguan urat saraf juga berlaku bila kita memakan atau meminum sesuatu yang boleh memang menyebabkan gangguan saraf. Contohnya alkohol, aromatik. Alkohol itu sendiri memang kita tahu dia mengganggu urat saraf. Sebab itu orang yang balik minum alkohol, lama-kelamaan dia akan kekurangan vitamin B12, folat dan sebagainya karena ialah urat itu berusaha kasih sembuh diri dia, jadi dia guna pakai banyak vitamin B12, folat sebagainya, lama-lama kehabisan B12, B12 di dalam badan, di dalam saraf, maka rusaklah saraf tersebut, paninglah selalu. Itu sebab orang boleh kegutan lepas minum, boleh paning, boleh mabuk lepas minum karena alkohol itu sendiri mengganggu sistem saraf tersebut di otak. Oke. Dan bukan alkohol saja, tapi banyak obat-obat lain yang mempunyai kesan sampingan yang mengganggu urat saraf di kepala menyebabkan pening. Jadi kadang-kadang kita makan obat, tiba-tiba pandai pening, mau muntah, mau kenal pasti apa itu obat supaya lain kali kita tidak termakan lagi obat yang sama. Oke, itu penyebab gangguan urat saraf yang ketiga, yaitu memang kita termakan atau terminum makanan yang menyebabkan gangguan saraf seperti alkohol, seperti obat-obatan tertentu. Oke, yang keempat seterusnya yang mengganggu sistem saraf adalah jangkitan kuman. Jangkitan kuman ini biasa berlaku sebenarnya dia jangkit di dalam telinga kita. Pusat keseimbangan kita ini sebenarnya di dalam telinga, di tengah-tengah telinga kita ini. Bila ada jangkitan telinga, maka kadang-kadang terjangkitlah itu urat saraf di pusat keseimbangan telinga, rusaklah dia punya sistem proses di sana, maka kita pun rasa pening-pening lah, rasa tidak seimbang lah, rasa bilik berpusing-pusing lah, yang orang putih bilang vertigo,
vertigo itu karena bilik berpusing, semua berpusing disebabkan gangguan pusat keseimbangan ataupun sistem saraf di pusat keseimbangan yang memberi terjemahan berbeza dengan keadaan yang sebenar. Oke, so gangguan saraf disebabkan oleh jangkitan kuman juga boleh berlaku. Sebab itu seseorang yang mulai demam, kena jangkitan virus di dalam badan, mungkin di telinga juga sedikit, dia akan mulai rasa pening-pening sebelum demam itu datang. Jadi dia pun heran, kan apa ini pening, tiada juga demam. Itu tanda awal, demam belum datang lagi, tapi kuman virus sudah jangkit itu urat saraf menyebabkan dia mulai rasa pening. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, gangguan saraf yang kelima adalah selalunya kalau saraf ini kena tekan, kena kompres, kena picit oleh sesuatu, maka terganggulah fungsi dia sehingga menyebabkan dia memberi terjemahan pening kepada otak. Dan tekanan ini yang paling serius adalah seperti cancer. Yang biasa-biasa mungkin bengkak sebab jangkitan kuman lagi, ada bisul di tempat tertentu, dia tekan urat saraf menyebabkan bengkak. Cuma sekali kalau sakit gigi, ada nanah di gigi, di gigi kita ini penuh dengan saraf yang pergi di otak. Jadi bila ada jangkitan tekanan urat saraf di gigi menyebabkan kepala pun pening, ataupun di telinga, di leher, di belakang, dalam perut pun boleh ada urat saraf tertentu yang boleh ditekan, ditarik, menyebabkan gangguan, dihantar ke kepala dan diterjemahkan sebagai pening. Oke, itu yang seterusnya, yaitu ada tekanan kepada urat saraf tersebut. Yang seterusnya adalah gangguan yang disebabkan oleh kurang bekalan darah ke urat saraf tersebut. Kurang bekalan darah artinya dia tidak cukup lagi lah oksigen, dia tidak cukup lagi lah nutrisi. Ini menyebabkan saraf itu pun terganggu, jadi dia akan terjemahkan message itu sebagai paning-paning juga. Contoh yang paling ketara adalah orang yang kurang darah lah. Kurang darah, hemoglobin dia terlampau rendah, bekalan darah ke otak, ke sistem saraf pun kurang, maka dia akan selalu pening saja sampailah kita tambah darah atau kita kasih makan obat darah sampai darah cukup, sampailah urat saraf itu dapat berfungsi kembali dengan normal. Ataupun orang yang terlebih makan obat darah tinggi contohnya, sampai tekanan darah dia turun dengan cepat, pun boleh menyebabkan dia kurang darah bekalan ke otak, ke saraf, menyebabkan dia rasa pening juga. Ataupun orang yang sedang tidur-tidur, lepas itu dia terus berdiri cepat-cepat, darah semua masih di badan, belum sempat pergi ke kepala karena dia berdiri cepat-cepat daripada keadaan duduk atau keadaan tidur, itu pun boleh menyebabkan pening karena darah belum sempat pergi di kepala untuk kasih bekalkan oksigen dan nutrisi kepada urat saraf tersebut. Oke, semua ini boleh menyebabkan gangguan-gangguan urat saraf yang boleh menyebabkan pening kepala. Oke, jadi kita sudah tahu dia punya punca-punca itu, ya puncak kebanyakannya sudah saya sebut tadi. Jadi dengan sendirinya kita boleh elakkan pening ini dengan cara mengelakkan semua gangguan-gangguan saraf tersebut. Tiga cara yang paling penting untuk kita elakkan pening adalah, yang pertama sekali, kita elakkanlah makanan dan minuman yang boleh mengganggu urat saraf supaya kita tidak kena pening. Ini alkohol, aramaiti, ataupun obat-obat yang rekreasi kita bilang, janganlah kalau memang sudah menyebabkan pening. Dan jangan lupa juga makanan-makanan yang menyebabkan banyak gas di dalam perut, menyebabkan gastrik yang mengganggu perut dan sebagainya. Ini pun menyebabkan rangsangan urat saraf ke otak, menyebabkan pening mau muntah juga. Contohnya mereka yang senang kena gastrik karena suka makan pedas, suka makan asam, suka minum susu, suka minum kopi, sama suka minum minuman bergas, carbonated, eno lah dan sebagainya. Semuanya ini menyebabkan angin banyak berkumpul di perut, asid banyak dihasilkan di perut, gangguan urat saraf, maka paning-paning lah, macam mabuk, macam kegutan, tapi tidak juga terlampau paning, dia bilang. Itu tanda awal bahwa perut tidak sehat.
Dan lama-kelamaan barulah sakit, terasa pedih di ulu hati atau rasa cerit-berit, sakit perut dan sebagainya. Tanda awal mungkin pening saja. Itu yang pertama, elakkan makanan atau minuman apa saja yang kita tahu selama ini menyebabkan kita pening. Lain kali elakkanlah supaya tidak lagi karena ini pening, kan? Logik. Yang kedua, seterusnya, ialah kita sengaja sihatkan kita punya urat saraf. Macam mana menyihatkan urat saraf? Yang pertama sekali, sentiasalah makan multivitamin, multimineral, tidak kira apa jenama, tidak kira mahal kah tidak, sentiasalah makan supaya terjamin cukupnya nutrisi, mineral, dan vitamin urat saraf tersebut. Nah, kalau kita harap makanan, minuman, buah-buahan saja dari mana kita beli, kita makan, confirm tidak cukup sudah itu kandungan vitamin mineral dia. Kecuali kau petani sepenuh masa sana gunung bukit mana mungkinlah. Tapi kalau kau macam saya beli apa-apa pun semua di Speedmart atau di Gmart atau di Bataras saja, confirm memang kau tidak cukup vitamin dan mineral di dalam badan. Oke? Dan bagi mereka yang serius untuk menyehatkan urat saraf, sengajalah makan vitamin urat saraf ataupun vitamin high dose B complex dan folate. Oke, untuk menyehatkan urat saraf. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita kena cari puncak pening jika sekiranya pening itu berterusan. Seperti sakit-sakit lain, jika pening itu berterusan lebih daripada 2 minggu, mau pergi 1 bulan, sudah asik pening saja, sudah kita ikut semua nasihat dokter, sudah kita makan semua obat-obat yang disuruh oleh dokter, masih juga pening, nah itu artinya kita kena cari sudah puncak dia yang lebih serius. Nah, bagi tahu sama dokter, banyak sudah obat saya makan dokter, sudah saya ikut semua nasihat dokter, masih tetap pening, maka kita akan perlu cari penyiasatan, buat penyiasatan lebih lanjut, mungkin mau x-ray kepala, mungkin mau scan kepala, mungkin mau rujuk sama pakar untuk cari puncak kenapa itu pening. Nanti mana tahu sesuatu yang serius, contohnya ketumbuhan. Ketumbuhan macam manapun, kalau ada ketumbuhan yang menekan sama itu urat, terpaksa bedah, kasih keluar juga itu ketumbuhan, barulah itu urat sembuh, barulah itu urat sehat balik, barulah itu pening lari. Oke, so yang ketiga itu sangat penting. Kita kena cari puncak dia kalau dia berterusan pening. Jangan berhabis saja makan obat pening. Lebih daripada 2 minggu atau mau pergi 1 bulan sudah pening saja berterusan, buat penyiasatan lebih lanjut. Bincang dengan dokter untuk buat penyiasatan lebih lanjut terhadap pening tersebut. Oke, itu ceramah saya pada hari ini. Sekian dan terima kasih.